Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat. Masih semangat kita pertemuan hari ini? Semangat. Gimana semangatnya Bu? Sebelum kita mulai acara kita atau materi nanti yang saya bawakan di modul 5, yaitu tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia, kita pertama-tama kita ini pembukaan, yaitu kita harus namanya bermain dulu, kita baru kita masuk ke materi ini, supaya orang ibu bisa semangat, bisa masuk materi yang akan saya bawakan. Ibu-ibu ikuti saya. Yang pertama gini Bu, tepuk semangat. 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 Ini ulangnya Ibu. Itu tadi ikuti aja saya dulu. Oh, iya. Nah, ini baru kita mulainya, untuk kita supaya memulai aktivitas kita atau materi kita nanti dengan semangat. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke Bu, terima kasih pada ibu semua. Sebelum kita masuk materinya ini ya, saya terima kasih karena orang ibu KPN semua telah berhadir untuk kita membahas modul 5. Setelah kita membahas kemarin modul 4 tentang perlindungan anak, kita masuk modul 5 tentang modul 5 kita masuk ke sesi ke-13 ya. Sesi ke-13 ya. Modul 5 itu ada sesi ke-13 dan ke-14. Nah, kita masuk ke modul 5 sesi ke-13, yaitu tentang pengertian penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Nah, disabilitas itu Bu, disabilitas itu adalah ya seperti cacat mental atau dia cacat bawaan lahir, misalkan ya, mohon maaf ya, misalkan jalik kakinya ada kekurangan lah, semuanya kurang lah, atau dia tangannya tidak ada, atau apa itu disabilitas, dan juga buta itu disabilitas juga masuk ya. Jadi untuk kita di materi ini, bahwa disabilitas itu terbagi dua ya Bu. Disabilitas itu ada disabilitas ringan dan disabilitas berat. Untuk saat ini kita membahas tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Jadi memang di sini sebelum kita masuk ke situ, memang ini ada pelicap model 5. Saya serahkan pada Ibu Nurhayana mana? Ibu boleh pegangkan ya Bu pelicapnya. Nanti orang ibu yang bacakan, nanti sama-sama kita jelaskan bahwa tentang pelicat ini. Coba pegang sini ya Bu. Di sini Bu. Bisa ada ibu membacakan Bu? Bacakan Bu. Yang poin pertama, nampak Bu? Nggak nampak? Udah ibu aja membacakan Bu. Poin pertama yang disabilitas berat Bu. Ya ini nih ya. Apa bacanya Bu? Berikan makan 4 sehat 5 sempurna. Bahwa untuk penyandang disabilitas berat kan, dia kan tidak bisa apa-apa. Disabilitas berat itu misalkan di rumah ibu ada yang sudah disabilitas berat, ataupun memang dia jadi kelumpuhan pada usianya menjelang 50-60 tahun, yaitu bawaan apa ya, misalkan stroke gitu kan. Jadi kan sudah lumpuh atau disabilitas dia. Jadi kita wajib juga memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa aja makanan 4 sehat 5 sempurna Bu? Nasi telur ya. Ya, sayuran ya. Ya. Dalam hal ini memang makanan 4 sehat 5 sempurna ini wajib diberikan. Untuk poin kedua Bu, saya dibacakan lagi Bu. Memandikannya sehari 2 kali. Di sini memang karena disabilitas berat itu kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan, tidak bisa apa, bahkan dia bangkit tidak bisa, dia hanya bisa tidur aja kan, udah lumpuh lah. Jadi memang bagi kita misalkan di anggota keluarganya kita yang merawat,
Ya kalau juga kita yang merawat sendiri daripada kita serahkan ke panti apa ya kan Bu. Jadi yang memandikannya itu wajib ya Bu, karena untuk disabilitas berat ini memang perlu sekali namanya perhatian lebih, karena kalau tidak kita perhatikan lebih nanti dia akan merasa lebih lagi kan apanya kan, mentalnya lebih drop lagi, karena kan disabilitas berat ini memang dia tidak bisa apa-apa, jadi kan perlu itu. Yang poin ketiga Bu bisa dibacakan. 3. Mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Itu sama yang seperti tadi, bahwa selain memandikan juga kebutuhan apapun dari disabilitas berat itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi memang orang ibu atau siapapun yang ada misalkan disabilitas beratnya, memang itu ya perlu perhatian lebih lah kepada yang disabilitas ini. Dari pembahasan kita di disabilitas ini, dari yang dibacakan ibu tadi, poin-poinnya ada yang menurut ibu yang perlu lagi lah kita apakan Bu, apa namanya, bisa kita perhatikan lebih lagi lah untuk disabilitas berat ini. Apa-apa aja yang perlu kita lakukan untuk disabilitas berat ini. Ibu Ernita bisa pendapatnya? Misalkan gini Bu, ini kan disabilitas berat ini kan memang perlu, ini bisa kita baca Bu. Ini kenapa kita pelajari ini, supaya pemahaman kita tentang disabilitas ini, kita nanti misalkan mana tahu ada keluarga kita yang mengalami seperti itu, tidak ada yang berani misalkan merawatnya, karena kan sudah misalkan parah kali, berat itu berarti parah kali bisa apa-apa. Kemungkinan kan kalau kita tidak mampu merawatnya kan kita kebingungan kan, bingung kayak mana merawatnya, kayak mana apanya, takut kenapa kan. Jadi materi kita ini supaya nanti kedepannya supaya kita bisa memudahkan kita, jika kita tahu langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan itu agar membuat seseorang yang terkena disabilitas berat ya dia merasa layaknya sebagai khalayak umum atau sebagai kita lah, pada orang yang normal ya, dia diperlakukan sebagai semestinya. Jadi makanya di poin-poin ini juga bahwa disabilitas berat itu memang perlu perawatan ya Bu. Selain itu juga disabilitas berat ini memang perlu namanya kemanapun misalkan dia sakit, memang udah sakit dia kan, perlu namanya perobatan, yaitu haruslah ibu-ibu sendiri kan pasti yang membawanya ke sana. Jadi apapun yang mengenai disabilitas berat ini memang ya kita perlu meningkatkan meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan daya kita, perhatian kita, ya betul Bu, perhatian kita kepada yang disabilitas itu. Dari disabilitas berat ini ada yang mau Ibu tanyakan? Dari Ibu ini, Ibu siapa? Oke. Supaya memang dalam kegiatan kita ini atau materi saya membawakan ini, supaya kita tidak seperti paku gitu, kita balik lagi, kita harus tepuk semangat ya Bu, bersemangat ya. Atau ada permainan lain dari orang ibu-ibu yang mau dibawakan? Ada ibu-ibu tahu permainan untuk kita memulai kegiatan apapun itu? Antanya yang saya kemarin itu ya, ini topi saya, kalau topi saya bundar gitu. Ada Bu yang tahu, bisa dibawakan biar kami ikuti, atau saya juga yang bawakan? Ini aja loh permainan anak TK itu. Karena bebek angsa, pemberian Allah gitu. Itu coba ibu bawakan. Udah, boleh bawa. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini kan kalau mau makan baca Bismillah gitu. Coba Bu, apakan dulu, contohkan Bu, contohkan gimana permainannya supaya nanti materi yang saya sampaikan lebih apa lagi Bu, lebih masuk lagi Bu. Anak-anak TK itu
potong BBA segitu kan juga boleh. Nah, dia Bu. Iya, ini potong bebek angsa Nah, pemberian Allah. Kalau mau makan baca Bismillah supaya Allah memberi berkah biar disayang sama Allah Ta'ala. oh ya, kita ikut ya Bu. Oke, beri tepuk aplusnya Bu, tepuk tangannya pada Ibu Nur Hayani ya. Oke, semangat ya Bu. Ya, kita mulai ya Bu. Potong Potong bebek angsa masak pemberian Allah. Kalau mau makan baca Bismillah supaya berkah biar berkah sama Allah Ta'ala. Nah, oke. Beri tepuk tangan untuk meriah pada Ibu Nur Hayani. Kita lanjut lagi Bu, bahwa bisa bahwa tentang disabilitas berat ini kita juga harus memperhatikan obat-obatannya. Nah, disabilitas berat ini kan yang termasuk kan suatu penyakit. Jadi kan kita harus memberikan dia juga obat yang sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kita harus rajin juga mengajak atau mengajaknya lah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam menangani disabilitas berat ini yaitu memperhatikan obat-obatannya, yaitu kita harus sering mengobatinya minimal sebulan 2 kali ya. Nah, jadi dan juga untuk disabilitas berat ini juga kita harus juga memberikan terapi atau menggerakkan anggota tubuhnya. Berarti ini disabilitas ini ya berarti kelumpuhan ya pada tubuhnya. Jadi kita diharapkan kita memberikan perhatiannya atau semangat lebih kepadanya supaya bisa sembuh ya. Kemungkinan memang ya bisa sembuh, tapi kalau kita memperhatikan memang di keluarga kita itu yang terkena